Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia di hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas topik ke-15. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung mata kuliah ini. Secara kurikulum ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum di pertemuan berikutnya kita akan melakukan atau mengadakan ujian akhir semester. Topik hari ini sangat menarik. Topik hari ini merupakan aplikasi dari pertemuan sebelumnya. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana penelitian sosiologi komunikasi. Hari ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan penjelasan teoritis metodologis tentang penelitian sosiologi komunikasi itu dengan membahas sebuah artikel hasil penelitian sosiologi komunikasi. Untuk membantu Anda memahami topik ini, saya akan menyampaikan kepada Anda sebuah slide presentation. Dan ini mudah-mudahan akan membantu Anda lebih mudah memahami topik kita hari ini. Baik. Sosiologi komunikasi, topik ke-15, media baru dan gerakan agama. Sebuah contoh kajian sosiologi komunikasi. Ini adalah topik kita di pertemuan ke-15 ini pada hari ini. Di minggu lalu sudah kita pelajari bagaimana kita melakukan penelitian sosiologi komunikasi. Hari ini kita akan mencoba memahami metodologi itu dengan membedah sebuah artikel. Artikel yang membahas tentang media baru dengan perspektif sosiologis. Nah, di sini artikelnya adalah tulisan dari Asep Muhammad Iqbal, saya sendiri, agama dan adopsi media baru, penggunaan internet oleh gerakan salafis di Indonesia. Nah, artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Komunikasi Indonesia yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia. Ini merupakan tulisan yang berasal dari penelitian saya tentang gerakan agama di Indonesia dan bagaimana gerakan ini mengadopsi dan menggunakan media baru bagi kepentingan dan tujuan sosial tujuan sosial dan keagamaan gerakan salaf di Indonesia. Oke. Di minggu lalu kita sudah belajar bahwa dalam meneliti itu setidaknya ada 5 pertanyaan penting yang harus kita pahami. Pertama, mengapa kita meneliti? Oke, sudah jelaskan sebelumnya. Oke. Yang kedua, apa yang diteliti? Yang ketiga, bagaimana meneliti? Apa temuannya? Yang terakhir, apa dampak atau untuk apa hasil penelitian itu? Nah, 5 pertanyaan pokok inilah yang akan kita terapkan pada artikel tadi. Dengan membedah artikel tadi, dengan sudut pandang 5 pertanyaan tadi, kita akan membedah mengapa penulis meneliti itu. Yang kedua, apa yang diteliti oleh penulis dalam artikel itu, bagaimana dia menelitinya, dan apa temuannya. Lalu yang terakhir, apa dampak atau untuk apa hasil penelitian itu. Mari kita bahas, mari kita bedah artikel penelitian tadi dengan merujuk kepada 5 pertanyaan ini. Pertama, artikel agama dan adopsi media baru, penggunaan internet oleh Gerakan Salafis Indonesia ini akan kita bedah dengan menggunakan pertanyaan yang pertama. Mengapa penulis meneliti topik ini? Nah, di sini kita akan mencoba menggali alasan-alasan atau latar belakang atau konteks mengapa penulis meneliti tentang gerakan salafisme dan internet di Indonesia. Oke. Nah, kita di sini akan membongkar background atau latar belakang atau konteks di mana yang melatar belakangi penulis memilih penelitian topik ini. Pertama, background-nya ditemukan bahwa pertama mungkin bersifat personal, bahwa penulis melakukan observasi awal berdasarkan pengalaman penulisnya tentang dia menemukan bahwa betapa banyaknya kehadiran salafis di internet
baik itu dalam bentuk website, baik dalam mailing list. Mungkin Anda sudah tidak lagi mengenal mailing list sekarang. Mungkin pada 5 tahun ke belakang mailing list masih populer, mungkin sekarang, tapi mungkin sekarang kurang populer. Media sosial dan sebagainya. Nah, fakta bahwa berdasarkan observasi penulis menemukan bahwa internet itu, bahwa di dunia internet itu banyak ditemukan website yang menunjukkan kehadiran gerakan salafis di dunia internet, di dunia maya. Nah, oke. Fakta ini merupakan latar belakang atau konteks yang mendorong penulis tertarik meneliti tentang kehadiran salafisme dan internet. Yang kedua, latar belakangnya bersifat akademik, bahwa penulis menemukan bahwa dalam analisisnya bahwa ditemukan bahwa berdasarkan tinjauan atas literatur yang ada menunjukkan bahwa terdapat minimnya penelitian tentang penggunaan media baru oleh gerakan salafi. Nah, inilah di sini sebenarnya letak pentingnya sebuah karya ilmiah, bahwa di sini penulis harus mampu menunjukkan kontribusi dan signifikansi karyanya di tengah literatur yang signifikan. Nah, di sini penulis menemukan bahwa adanya gap atau celah, ada kekurangan dalam literatur yang ada, khususnya yang membahas tentang gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Bahwa kajian tentang gerakan Islam di Indonesia itu memang sudah banyak dilakukan, tetapi yang spesifik membahas bagaimana gerakan ini mengadopsi atau menggunakan media baru masih minim dilakukan penelitiannya. Inilah dua hal inilah yang merupakan menjadi latar belakang atau background dan konteks mengapa penulis meneliti tentang media baru dan adopsi media penggunaan internet oleh gerakan salafisme di Indonesia. Nah, Anda juga begitu. Ini merupakan contoh yang bagus dalam pandangan saya bahwa kalau Anda nanti menulis proposal skripsi misalnya atau menulis artikel yang bagus, Anda harus mampu menunjukkan dua ini, minimal salah satunya. Kalau dalam latar belakang itu, Anda harus mampu menunjukkan apa yang membuat Anda tertarik meneliti topik ini. Nah, ini bisa bersifat personal. Apa yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang Anda perhatikan, disampaikan. Dalam konteks ini misalnya penulis menyatakan bahwa ada fakta banyak di dunia maya kehadiran orang-orang salafi atau golongan-golongan salafis di dunia internet dalam bentuk website, media sosial, dan sebagainya. Nah, yang kedua juga Anda harus mampu mengatakan bahwa dalam latar belakang itu bahwa ada gap dalam literatur yang ada yang mendorong Anda ingin berkontribusi mengisi kekurangan itu dengan kajian penelitian yang Anda tuju itu. Nah, saya kira ini adalah contoh yang bagus bila Anda ingin melakukan penelitian yang baik. Pertanyaan kedua yang penting yang ingin kita tanyakan kepada artikel ini adalah apa yang diteliti oleh artikel ini. Pertama, kita mendapati bahwa artikel ini artikel dengan judul Agama dan Adopsi Media Baru Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafis Indonesia itu meneliti tentang sebuah tema. Temanya apa? Media baru. Nah, ini atau new media dalam bahasa Inggris. Ini saya kira sangat relevan dengan mata kuliah kita sosiologi komunikasi. Salah satu bahasan tentang sosiologi komunikasi adalah media baru. Oke, saya kira ini di pertemuan keberapa kita bahas ini, media baru atau new media. Apa topiknya? Artikel ini membahas tema tadi kan masih luas. Sekarang topiknya apa? Artikel ini membahas tentang media baru dan agama. Bagaimana relasi antara media baru dengan agama. Yang dimaksud dengan media baru di sini adalah media-media yang menggunakan atau yang berbasis teknologi digital. Nah, kalau ini harus mungkin saya perlu mengingatkan kembali di pertemuan ini kita membahas tentang media lama, media baru. Media lama itu misalnya yang berbasis, ada yang berbasis cetak atau elektronik. Nah, ada TV, ada radio, ada koran dan sebagainya. Nah, kalau media baru ini atau media berbasis digital. Nah, berbasis digital dengan platform internet. Nah, internet di sinilah atau ini bisa dalam bentuk website, bisa dalam bentuk media sosial atau smartphone yang Anda sering gunakan sehari-hari itu. Jadi artikel ini memiliki tema media baru dan agama. Bagaimana hubungannya antara media baru dan agama? Pertanyaan selanjutnya, apa masalahnya? Nah, apa masalah yang diteliti oleh artikel ini? Kita menemukan bahwa artikel ini
memiliki masalah yang dibahasnya. Apa masalahnya? Pola atau bentuk penggunaan media baru oleh gerakan keagamaan. Nah, ini bisa akan lebih semakin jelas kita akan melihat ketika membahas. Kalau tema masih umum, topik sedikit umum. Nah, itu kan ini masalah sudah tampak jelas. Oh, bahwa artikel ini kita temukan membahas masalah yang cukup spesifik, yaitu pola atau bentuk penggunaan media baru oleh gerakan keagamaan. Nah, ini masih belum jelas. Kalau dalam sebuah penelitian itu, dalam sebuah artikel itu, ini masih belum jelas. Maka kita mencoba menggali lagi, apa kira-kira fokus kajiannya, apa yang menjadi fokus kajian dalam artikel ini. Padahal apa artikel ini memfokuskan kajiannya. Kita menemukan bahwa dalam artikel ini, bahwa fokus artikel tadi memfokuskan kajiannya kepada gerakan Salafi di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang gerakan keagamaan kan luas, bisa bermacam-macam. Tapi di sini difokuskan kajiannya kepada gerakan Salafi di Indonesia. Spesifik gerakannya gerakan apa? Salafi. Di mana? Di Indonesia. Jadi spesifik gerakannya dan juga lokasinya spesifik di Indonesia. Dari sini kita semakin bisa membaca dengan jelas bahwa artikel ini memiliki fokus kajian yang cukup jelas dan bisa dipahami dengan baik. Nah, ingat sebuah penelitian mesti punya pertanyaan penelitian. Kita bahas di minggu lalu. Nah, dalam artikel ini kita mendapati bahwa research questions atau pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana gerakan Salafi menggunakan website. Nah, ini adalah merupakan pertanyaan yang mendasar, yang basic. Nah, saya kira banyak orang mudah memahami ini. Pertanyaan bagaimana, apa, itu adalah pertanyaan yang mendasar dalam penelitian. Oke, ini bisa bersikap deskriptif atau bisa bersikap analitis. Nah, lebih jauh lagi misalnya pertanyaannya yang menggunakan mengapa. Nah, ini kalau mengapa mungkin bisa bersifat analitis dan penjelasan lebih lanjut. Nah, dalam artikel ini, saya kira pertanyaannya cukup basic, cukup sederhana, yaitu penulis mencoba untuk mempertanyakan bagaimana gerakan Salafi menggunakan website. Ini pertanyaannya tidak dilanjutkan dengan mengapa, karena mungkin keterbatasan tempat dan sebagainya, maka pertanyaan cukup pertanyaan bagaimana gerakan Salafi di Indonesia menggunakan internet. Saya kira ini cukup jelas dan cukup memadai bagi sebuah penelitian yang awal, apalagi ini masih bersifat kajian awal tentang gerakan Salafi dan media di Indonesia. Sebelum lebih lanjut saya membahas tentang bagaimana gerakan Salafi menggunakan internet di Indonesia. Oke. Saya ingin menjelaskan kepada Anda apa itu gerakan Salafiyah. Jangan-jangan ketika saya berbicara tentang Salafiyah di Indonesia atau gerakan Salafi, Anda bingung apa itu Salafiyah. Oke, secara singkat saya ingin katakan kepada Anda bahwa gerakan Salafisme di Indonesia itu, Salafisme itu adalah dari bahasa Arab. Ini adalah sebutan, asal katanya adalah salaf. Oke. Salaf itu adalah para pendahulu. Dalam konteks ini adalah dipahami oleh pendukung gerakan ini adalah para pendahulu dari agama Islam setelah Nabi, yaitu para sahabat, tabi'in, generasi setelah sahabat, tabi'in, dan generasi setelah tabi'in. Nah, gerakan ini mempercaya bahwa salaf ini adalah generasi terbaik yang pemahaman mereka dan praktek keagamaannya harus kita ikuti dari untuk sekarang dan mendatang. Jadi pemahaman mereka, perkembangan mereka harus kita ikuti sekarang dan mendatang, karena orang-orang pendukung Salafi berpendapat inilah contoh yang terbaik. Nah, pemahaman mereka itu disebut Salafiyah, dalam bahasa Inggris menjadi Salafism. Ideologi mereka adalah menganggap bahwa Salaf sebagai model terbaik untuk ini dan mendatang. Nah, ini seperti romantisisme, bahwa masa lalu merupakan masa terbaik sebagai contoh terbaik bagi masa sekarang. Salafisme juga memiliki berbagai macam kelompok, ada faksi politis, ada faksi yang politik dan tidak politik, atau faksi jihadis radikal. Jihadis radikal misalnya terwujud dalam Osama bin Laden dan beberapa pendukung dia. Pada beberapa hal, Salafisme memang identik dengan Wahabisme. Kadang-kadang mereka tidak mau disebut Wahabisme, tetapi ajarannya banyak kesamaan dengan Salafisme, karena dengan Wahabiyah, karena mereka bersama-sama banyak terinspirasi dari Muhammad bin Abdul Wahab, dan secara politik dan ekonomi banyak mendapat dukungan dari pemerintah Arab Saudi dalam penyebaran ideologi mereka ke dunia, termasuk Indonesia.
Bagaimana ciri-ciri pendukung gerakan salafisme ini? Gampang saja. Ya, saya katakan bahwa mereka mencoba untuk menerapkan ajaran Islam itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk dalam cara berpakaian. Mereka mencoba untuk berpakaian secara Islami atau sunnah. Mereka misalnya lebih senang memakai jubah, gaya Arab. Celana mereka sampai mata kaki, tidak sampai mata kaki, hanya sampai betis saja. Yaitu mereka meyakini bahwa itu sunnah. Mereka memiliki jenggot bagi laki-laki, dan perempuannya suka memakai niqab yang berwarna hitam atau tidak hitam, atau pakaian warna gelap. Niqab itu semacam cadar penutup muka kecuali mata saja. Dan secara gaya hidup mereka adalah hidup mereka dalam komunitas tersendiri, cenderung bolehlah dikatakan eksklusif, tidak bercampur baur dengan baik dengan komunitas muslim dengan kebanyakan. Mereka untuk menghidupi kehidupan mereka punya bisnis sendiri, misalnya bisnis herbal, pakaian, dan sebagainya. Mereka kadang beberapa komunitas mereka punya perumahan sendiri, dan mereka punya sekolah sendiri. Mereka kadang tidak mau disebut kelompok apalagi Wahabi. Mereka lebih suka disebut kelompok Muwahhidun, atau orang yang pemegang teguh tauhid. Okay. Nah, ini mungkin salah satu gambaran kecil bagi Anda supaya lebih memahami. Inilah salah satu contoh wanita salaf pendukungnya. Mungkin ada di Eropa ini. Ini saya kira ini gambar ini cukup menjelaskan kepada kita, berbicara 1000 kata dalam konteks hari ini, salafisme dan internet. Salah satu ciri wanita perempuan pendukung salafi adalah mereka memakai pakaian hitam dan warna gelap lainnya, dan mereka memakai penutup muka atau cadar atau niqab. Tapi di sini ada yang menarik. Mungkin pemahaman keagamaan mereka itu konservatif atau mungkin ultra konservatif, tapi mereka akrab dengan teknologi modern, khususnya media komunikasi modern. Yang adalah contohnya handphone itu, smartphone ya. Dalam konteks hari ini, dan dalam smartphone mereka pasti terkoneksi dengan internet ya. Nah, itu adalah contoh yang paling representatif, menyatakan bagaimana gerakan-gerakan keagamaan yang ultra konservatif menggunakan teknologi baru. Dan uniknya ini, teknologi itu bukan ciptaan orang Islam, itu orang kafir. Mari kita bahas mengapa mereka mengadopsi karya orang-orang kafir. Oke. Kita lanjutkan kepada pertanyaan ketiga. Nah, bagaimana menelitinya? Nah, di sini kita akan bertanya kepada artikel tadi, bagaimana penulis melakukan penelitian tentang penggunaan internet oleh gerakan Salafi di Indonesia itu. Nah, kita mencoba menggali. Nah, di sini kita berbicara tentang metodologi penelitian apa yang digunakan oleh penulis. Nah, kita menemukan bahwa kita pertama berbicara tentang pengumpulan data. Dalam hal ini, penulis menggunakan dalam pengumpulan data untuk penelitiannya itu menggunakan observasi online atau investigasi online. Nah, memang tidak sampai kepada etnografi atau etnografi internet. Berarti cukup dengan melakukan namanya observasi online atau pengamatan online, yaitu mencoba melakukan website-website mana saja yang merupakan website Salafi, lalu mengamati postingan pada website itu, dan lalu mengumpulkan posting-postingnya yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Teknik kedua dalam pengumpulan data, wawancara. Nah, mungkin penulis di sini menggunakan melakukan wawancara untuk mendukung datanya. Itu wawancara dengan siapa? Wawancara dengan admin website yang sudah diidentifikasi itu. Mungkin memilih beberapa admin untuk diwawancarai mengenai bagaimana cara penggunaan internet oleh gerakan Salafi di Indonesia. Juga mungkin melakukan penelitian dengan wawancara dengan web supervisor. Nah, kita bicara tentang web supervisor ini atau pengawas web ini, mungkin kebanyakannya ustadz-ustadz dari ustadz Salafi yang atau mereka-mereka yang dianggap sebagai ulama di kalangan Salafi. Nah, biasanya ini yang mengontrol posting apa yang mesti disampaikan atau di-upload ke website itu. Yang kedua, dalam metodologi ini penulis melakukan analisis data. Data sudah dikumpulkan itu dianalisis. Nah, saya melihat bahwa dalam hal ini penulis menggunakan analisis tekstual atau tekstualis. Jadi data-data yang dikumpulkan dalam berupa posting-posting dalam website itu dianalisis dengan menggunakan teks analisis. Bahwa pertama, data berupa teks itu dibaca, lalu dikumpulkan berdasarkan topik-topiknya. Oke, yang sesuai dengan pertanyaan penelitian itu bagaimana penggunaannya.
lalu dibaca ulang sampai menemukan bahwa postingan-postingan itu terbagi kepada beberapa kategori. Misalnya ada kategori pengguna, beberapa kategori penggunaan A, B, C, D yang akan saya sebutkan nanti ke depan. Setelah data dikumpulkan, data dianalisis, maka penulis melakukan interpretasi data. Bahwa, nah disinilah diperlukan ketika Anda melakukan penelitian sebenarnya, Anda tidak hanya cukup mengumpulkan atau menganalisis data, tetapi juga harus melakukan interpretasi. Di sinilah sebenarnya letak kemampuan Anda, letak posisi penting Anda dalam sebagai peneliti. Anda tidak cukup mengumpulkan dan menganalisis, tapi juga harus melampaikan bagaimana pandangan Anda sendiri terhadap data yang Anda kumpulkan tadi. Maka disebut maksudnya interpretasi data. Nah, ini bersifat subjektif, dan ini satu hal yang biasa. Oke. Disinilah latar belakang penulis, baik dan teori yang digunakan mempengaruhi interpretasi data itu. Pertanyaan keempat yang ingin kita tanyakan kepada artikel ini adalah, apa temuannya? Oke. Apa temuannya? Oke. Nah, di sini kita akan mencoba menggali hasil penelitian dari artikel ini. Artikel ini sudah berdasarkan penelitian, lalu apa yang disampaikan dalam artikel itu yang berbasis penelitian tersebut? Nah, kita mendapati bahwa beberapa penemuan-temuan penting dari artikel tadi. Pertama, dari hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa Salafi itu memandang internet sebagai sumber daya penting. Nah, di sini kita bisa melihat, kalau Anda ingin pernah belajar tentang gerakan sosial, salah satu teori penting dalam gerakan sosial adalah resource mobilization theory, dan teori mobilisasi sumber daya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Salafi sebagai sebuah gerakan agama memandang internet sebagai sebuah sumber daya penting, sebagai resource yang sangat penting. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa internet oleh orang Salafi dipandang, dianggap sebagai sebuah sumber daya yang penting bagi gerakan mereka. Temuan yang kedua menunjukkan bahwa Salafi memberi legitimasi teologis atas penggunaan internet mereka. Nah, begini, inilah pada titik inilah penting temuan ini, salah satu penting temuan ini, bahwa mungkin banyak orang menggunakan internet seperti Anda. Banyak kelompok juga menggunakan internet. Tetapi ketika Anda menggunakan internet, apakah Anda memberikan legitimasi teologis yang membuat Anda merasa boleh atau terdorong untuk menggunakan internet? Tentu saja tidak, kan? Nah, inilah. Tapi bagi gerakan-gerakan keagamaan seperti Salafi, pengguna internet itu mesti diberi legitimasi teologis, pengabsahan, pembenaran secara teologis berdasarkan ajaran Islam dan pandangan Salafi mereka, bahwa penggunaan internet itu absah dan boleh, bahkan penting, dengan diberikannya alasan-alasan teologis berdasarkan ajaran Islam dan pandangan Salafi mereka. Apa contohnya? Nah, menurut orang Salafi, penggunaan internet itu boleh, bahkan penting, karena memang internet itu tidak ada masalah kita menggunakan internet, karena internet itu bersifat muamalah. Oke. Bersifat muamalah. Karena bersifat muamalah itu bersifat kemanusiaan, siapapun bisa menggunakan internet, meskipun produknya produk orang barat, orang kafir. Nah, ini sih kita lihat, orang kafir, internet itu cuma orang kafir, tapi kita sebagai orang Islam tidak ada masalah, karena itu ada produk yang bersifat muamalah. Oke. Dan ini berkaitan dengan urusan dunia, mereka berargumen antum a'lamu bi umuri dunyakum, hadis Nabi yang berbicara tentang bagaimana umat Islam itu dalam urusan dunia, silahkan saja. Ada lagi yang alasan keagamaan yang mereka gunakan untuk mendukung penggunaan internet mereka, legitimasi keagamaan, yaitu mereka berdalih kepada sebuah qawaid, sebuah kaidah usul fiqh yang berbunyi al-wasilah hukmul maqasid. Artinya apa? Al-wasilah itu adalah instrumen, sarana. Nah, yang namanya sarana atau alat atau perkakas itu, hukumnya itu ditentukan oleh tujuannya. Jadi pada perkakasnya sendiri atau alatnya itu tidak ada hukum apa-apa, mubah. Tapi yang menentukan haram tidak haramnya itu tujuannya, penggunaannya itu. Maka internet dalam ini dipandang sebagai sebuah wasilah, sebagai sebuah alat, sebagai sebuah media. Nah, halal tidaknya internet itu tergantung kepada mencari mana cara penggunaannya. Kalau ditujukan untuk kepentingan yang baik, keagamaan, mereka anggap boleh. Nah, kalau sebaliknya maka haram. Maka pada faktanya orang Salafi menggunakan internet untuk tujuan agama mereka, dan mereka berpandangan ini adalah baik.
Oke, maka tidak ada masalah mubah, bahkan dianggap sebagai nikmat Allah yang harus dipegang, harus diterima internet itu bagi kepentingan penyebaran paham mereka. Yang ketiga, artikel ini menemukan bahwa Salafi menggunakan internet dengan model tertentu sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, setelah dilakukan analisis bahwa ternyata gerakan Salafi di Indonesia ini menggunakan website, dan penggunaan mereka terhadap website itu punya cara atau pola tersendiri. Mereka membangun penggunaan internet secara mandiri, sesuai dengan karakter gerakan mereka dan tujuan sosial keagamaan gerakan mereka. Nah, berbeda dengan kita, misalnya, saya kira Anda dan saya menggunakan internet juga kan, tapi apakah ada pola tertentu dari penggunaan saya dan Anda? Tentu saja ada. Begitu juga di orang Salafi, mereka punya pola tersendiri dalam bagaimana cara mereka menggunakan internet itu. Mari kita bahas ini lebih lanjut di depan. Oke. Maka pertemuan selanjutnya adalah kita sudah spesifik bagaimana model penggunaan internet oleh gerakan Salafi itu. Oke. Yaitu ternyata orang Salafi model pertama penggunaan internet itu bersifat ideologis. Saya kira ini sangat wajar, karena sebuah gerakan pasti punya ideologi. Nah, ideologi gerakan Salafi adalah manhaj salaf. Jadi, model penggunaan pertama adalah penggunaan ideologis. Di sini apa? Orang-orang Salafi, pendukung Salafi di Indonesia, menggunakan internet, khususnya website, untuk mempromosikan manhaj salaf mereka. Salafisme disebarkan melalui internet sebagai ideologi mereka. Mereka menggunakan website untuk menyebarkan dan mempromosikan salafisme sebagai ideologi mereka. Bahwa manhaj salaf adalah manhaj atau metode keislaman yang paling benar dan paling murni yang mesti kita ikutin, dilaksanakan pada untuk ini dan masa mendatang. Nah, mereka dalam penggunaan internet jenis ini, mereka menganggap bahwa salafiyah atau paham salaf ini dengan merujuk kepada as-salafus saleh, jadi para pendahulu yang soleh itu sebagai manhaj terbaik untuk ini. Nah, kalau kita temukan memang dalam postingan-postingan mereka ini penuh dengan promosi dan penyebaran dan argumen bahwa manhaj mereka ini manhaj yang terbaik. Jadi ini kita bisa kategorikan penggunaan internet yang bersifat ideologis. Nah, saya kira ini sangat wajar. Pasti sebuah gerakan itu pasti menggunakan media. Salah satunya adalah pasti mereka mempromosikan ajaran mereka. Mereka ingin didengar, mereka ingin menyampaikan, oh inilah ideologi kami, inilah pemahaman kami. Inilah paham salaf itu, inilah paham manhaj salaf itu sebagai pemahaman manhaj salaf dan sebagai manhaj yang terbaik dalam memahami Islam dan mempraktikkan Islam. Itulah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok salafi dengan internet mereka. Model kedua penggunaan internet oleh gerakan salafi adalah penggunaan polemis. Nah, maksudnya apa? Nah, kita melihat di sini orang-orang salafi di Indonesia khususnya menggunakan internet sebagai arena, sebagai cyberspace, sebagai ruang cyber untuk melakukan cyber war, perang cyber. Internet itu adalah cyberspace, ruang space. Nah, oleh orang Salafi digunakan sebagai cyber war untuk melakukan cyber war, perang cyber. Perang dengan siapa? Perang dengan tanda petik perangnya ya, bukan perang bersenjata. Perang ide melawan orang-orang yang mereka anggap tidak sesuai dengan manhaj salaf. Nah, mereka sering melakukan kritikan bahkan serangan kepada orang-orang yang mereka anggap tidak sesuai dengan manhaj salaf. Nah, ini bisa mereka yang mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari luar kelompok gerakan salafi, misalnya orang NU, orang Muhammadiyah, orang Syiah dan sebagainya. Mereka anggap sebagai kalau kita membaca posting-posting mereka banyak berisi serangan-serangan terhadap Syiah, banyak sekali. Ahmadiyah dan sebagainya, termasuk juga kritikan terhadap Muhammadiyah dan NU yang dianggap sudah kehilangan ruh mereka. Atau juga yang mereka anggap musuh di sini adalah gerakan kelompok di dalam salafi sendiri yang mereka anggap sudah menyimpang dari ajaran salafi itu sendiri. Nah, di sini tadi saya sebutkan sedikit bahwa di dalam salafi Indonesia juga terjadi ada internal fragmentation, ada perpecahan internal, ada yang
Salafnya masih ada yang salafi yang apolitis, tidak berpolitis, ada yang berpolitis dan ada yang jihad radikal. Nah, ketiga faksi ini kadang kita temukan saling serang dalam website mereka. Maka saya katakan bahwa internet atau khususnya website ini merupakan arena online, arena maya untuk melakukan kegiatan atau tindakan perang melawan musuh-musuh yang dianggap tidak salafi. Model penggunaan yang ketiga adalah penggunaan kontekstual. Artinya apa? Di sini orang-orang salafi menggunakan website untuk merespon isu-isu kontemporer. Nah, mereka mencoba untuk tidak ketinggalan dengan apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Nah, mereka merespon isu-isu aktual apa yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, bahwa internet dalam hal ini merupakan sarana merespon dan memberikan salafi, memberikan pandangan salafis terhadap isu-isu kontemporer yang ada. Nah, isu-isu kontemporer ini bisa bersifat lokal, yaitu konteks Indonesia. Nah, misalnya ketika peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004, mereka orang-orang salafi banyak memposting tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan tsunami ini. Mereka mengatakan tsunami itu merupakan hukuman Tuhan karena umat Islam tidak menjalankan hukum Allah dengan baik. Atau komentar mereka terhadap gempa dan banjir yang terjadi di Indonesia dan sebagainya. Nah, mereka juga sebagai penggunaan kontekstual internet mereka itu wujud juga dalam bagaimana mereka merespon isu-isu global. Yang paling banyak misalnya isu-isu global yang paling banyak dikomentari oleh orang-orang salafi adalah isu Palestina, Israel, Irak, Iran dan sebagainya, atau serangan Amerika ke Kuwait dan sebagainya, itu banyak direspon. Itu peristiwa global lainnya. Keempat, yang terakhir kita menemukan bahwa dalam artikel itu bahwa orang-orang salafi menggunakan internet untuk penggunaan yang bersifat strategis. Apa maksudnya? Nah, kita melihat bahwa internet digunakan untuk kepentingan strategis mereka, yaitu membangun jaringan lokal dan global. Orang-orang salafi menggunakan website mereka itu untuk sebagai sarana membangun solidaritas antar pendukung salafi. Ya, untuk menguatkan solidaritas di kalangan para pendukung salafi Indonesia, maka orang-orang salafi menjadikan internet sebagai sarana membangun solidaritas ini. Dalam bentuk apa? Link. Kalau kita lihat website mereka itu ada link-link di situ. Linknya ke situs ini, ke situs ini, situs ini. Baik bersifat situs link ini bisa bersifat bisa website salafi lainnya yang lain di Indonesia. Nah, di situ kita melihat website ini punya jaringan dengan ini yang ada di kota ini. Misalnya yang ada di Jakarta ada kaitan dengan yang di Solo, yang di Bandung, dan di Riau dan sebagainya. Nah, link-link itu merupakan tanda atau indikator bahwa link yang dituju itu merupakan kelompok salafi yang memiliki seide dengan mereka. Karena mereka tidak mungkin menunjuk link, membuat link kepada kelompok salafi, atau mungkin non-salafi yang tidak ada seide dengan mereka. Selanjutnya, link yang mereka buat itu, jaringan yang itu berupa jaringan internasional. Nah, mereka bukan cuma membuat jaringan dengan kelompok salafi di dalam Indonesia, tetapi juga dalam negeri. Maka kita lihat ada link-link yang ditujukan kepada kelompok salafi di Eropa, yang di Inggris khususnya, dan di Perancis, atau juga yang di Australia. Atau kelompok link yang ada di Amerika, dan sebagainya. Termasuk juga pasti link kepada tokoh-tokoh salafi yang ada di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Contohnya kepada ulama bin Baz, dan sebagainya. Albani, dan sebagainya. Pertanyaan kelima yang harus kita tanyakan kepada artikel tadi, apa dampaknya? Atau untuk apa hasil penelitian dari artikel tadi? Di sini kita mendapati bahwa satu dampak yang bersifat ilmiah, bahwa penulis mengatakan bahwa penelitian ini memiliki dampak ilmiah, yaitu apa? Berupa kontribusi bagi literatur kajian tentang gerakan Islam khususnya Salafi di Indonesia. Nah ini mesti nyambung dengan tadi latar belakang tadi disebutkan bahwa ada gap dalam kajian gerakan Islam di Indonesia khususnya yang membahas tentang Salafi, yaitu sedikit bahasan atau yang masih lemahnya bahasan di bidang dalam hal penggunaan new media oleh gerakan Salafi. Nah, kajian ini punya dampak akademik, yaitu berupa
kontribusi terhadap kajian tentang gerakan Islam dan gerakan Salafi Indonesia dan penggunaan internet. Jadi penggunaan internet atau gerakan Salafi merupakan kontribusi bagi celah yang masih kosong dalam kajian gerakan Islam di Indonesia. Nah, begitu juga saya kira ini kalau Anda melakukan penelitian ini mesti ada dampak akademisnya. Tetapi kalau memang tidak ada, jangan Anda katakan. Saya sering membaca proposal seperti mahasiswa dengan menulis dengan bangga manfaat teoritis. Saya lihat mana teoritisnya, tidak ada, gitu kan. Kalau memang untuk skripsi susahlah punya dampak teoritis. Dampak teoritis itu artinya Anda mengoreksi, menambah terhadap sebuah teori dalam sosiologi misalnya. Tapi setelah baca tidak ada. Kalau memang tidak ada, ya jangan katakan dampak teoritis. Mungkin Anda katakanlah dampak bersifat akademik, bahwa ini merupakan tambahan kontribusi bagi kajian yang relevan dengan Anda. Jangan Anda berlebihan klaim berlebihan bahwa dampak teoritis, padahal tidak ada apa-apanya. Dampak kedua, atau untuk apa hasil penelitian ini, kita bisa melihat ada dampak aplikatif. Ada dampak aplikatif misalnya bisa kita bedah di sini, kebijakan pemerintah. Maksudnya apa? Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bagi kebijakan pemerintah. Setelah kita membahas tadi, ternyata penggunaan internet oleh Gerakan Salafi Indonesia itu masih oke-oke saja, aman-aman saja. Jadi pemerintah tidak perlu khawatir misalnya dengan Salafi. Karena ternyata Gerakan Salafi di Indonesia tidak menggunakannya, terutama ini faksi yang apolitis, tidak menggunakan internet untuk kepentingan terorisme, radikalisme, menggugat dasar negara dan sebagainya. Maka di sini pemerintah tidak perlu khawatir. Maka mereka tidak perlu melakukan kebijakan yang represif terhadap Gerakan Salafi. Atau tidak perlu diawasi, perlu diawasi. Nah, perlu diawasi atau tidaknya Gerakan Salafi Indonesia itu mungkin pemerintah mesti berdasarkan kepada prinsip penelitian ini. Selanjutnya dampak aplikatifnya ini yang bersifat ekonomis. Nah, karena begitu masifnya penggunaan internet oleh Gerakan Salafi Indonesia dan mungkin gerakan-gerakan Islam di Indonesia, maka ini sebenarnya punya dampak ekonominya apa? Merupakan peluang bagi para pembuat aplikasi keagamaan. Nah, Anda misalnya ahli di bidang membuat sebuah aplikasi, maka ini adalah peluang bagi Anda bagaimana membuat aplikasi yang bersifat keagamaan supaya bisa dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan keagamaan. Aplikasi yang untuk kepentingan keagamaan dan sebagainya. Atau ini saya kira peluang bisnis yang cukup bagus Anda bisa membuat aplikasi ini. Dan untuk pengembangan sebagai pengembang sebuah aplikasi, bahwa ketika Anda membuat aplikasi yang berkaitan agama, Anda jangan perlu khawatir, pasti ada yang menggunakannya. Buktinya apa ini? Ini satu gerakan saja sudah banyak yang menggunakannya, apalagi gerakan lainnya. Maka Anda bisa membuat aplikasi atau website atau software dan sebagainya yang bersifat keagamaan. Bagi Anda yang tertarik lebih jauh membahas ini tentang kaitan media baru dan agama ini, Anda bisa membaca bacaan lebih lanjut tentang ini. Saya sebutkan di sini ada karya, misalnya yang spesifik membahas tentang Salafisme ini. Ada tulisan Roel Meyer tahun 2009. Ini juga banyak dirujuk oleh saya dalam disertasi saya, beberapa tulisan saya tentang Salafisme di Indonesia. Atau bisa merujuk kepada karya saya sendiri tentang gerakan Salafi dan internet ini. Anda bisa dapatkan ini di Google Scholar saya, bersumber ini. Setidaknya ada 2 atau 3, ada 3 atau 4 tulisan saya tentang Salafisme berkaitan dengan internet ini. Baik, tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda secara general bagaimana kita mencoba menerapkan prinsip-prinsip penelitian sosiologi komunikasi yang kita bahas di minggu sebelumnya. Nah, kita terapkan dengan menganalisis atau membedah sebuah artikel yang membahas tentang penggunaan internet oleh gerakan Salafi di Indonesia, media baru dan agama. Nah, di sini
apa uraian saya tadi berfokus kepada 5 pertanyaan. Apa ya, mengapa penulis meneliti tentang gerakan salafi dan internet? Mengapa? Apa yang ditelitinya? Yang kedua, yang ketiga, bagaimana yang dia teliti? Yang ketiga, apa hasil penelitiannya? Yang terakhir, yang kelima adalah apa dampak atau untuk apa hasil penelitiannya ini? Nah, saya kira ini adalah contoh yang bisa Anda tiru ketika Anda melakukan penelitian tentang komunikasi. Bagaimana hal-hal yang bersifat media komunikasi ini Anda teliti dengan menggunakan metodologi penelitian, tetapi dengan menggunakan perspektif sosiologis, karena Anda ada di jurusan sosiologis ini. Oke? Oke. Untuk memperluas wawasan Anda bisa membaca tulisan-tulisan orang lain, Anda yang lebih banyak, baik yang bersifat artikel jurnal atau buku. Ya. Oke. Saya kira mudah-mudahan ini menginspirasi Anda untuk melakukan penelitian di bidang komunikasi dan media dalam perspektif sosiologis. Ini mungkin bisa Anda jadi salah satu alternatif untuk nanti membuat usulan proposal untuk skripsi Anda. Oke. Silakan sampaikan pertanyaan Anda, komentar Anda di kolom YouTube video ini atau nanti pada kuliah online kita. Oke, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.